Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dengan NIM 2203220023. Saya dari Prodi Guru Sekolah Dasar Angkatan 2002. Yang terhormat Bapak Fitrodola Samsud MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dari kakak litik saya yang bernama Ida Malisa. Baik, judulnya adalah penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Langung. Baik, di sini ada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi awal penelitian di kelas 5 SD Negeri Langung, permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran adalah guru jarang menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian guru lebih sering menerapkan pembelajaran yang konvensional seperti ceramah yang berdurasi lama, serta guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Guru hanya selalu menjadi pusat pembelajaran siswa dan mendominasi proses pembelajaran dengan penyampaian materi dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan penugasan secara individu. Siswa yang lebih pintar mendominasi ketika proses pembelajaran berlangsung, sedangkan siswa yang kurang memahami pembelajaran hanya terdiam saja, mendengar dan mencatat. Selain itu, guru juga masih kurang dalam mengarahkan siswa untuk kerjasama dalam berkelompok, diskusi, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Mereka lebih cenderung belajar sendiri-sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Langung. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Langung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang satu, untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Langung. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Langung. Baik, selanjutnya lanjut bab 2, kajian pustaka. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu pendidik untuk menghubungkan konten materi ajar dengan situasi-situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik untuk membantu hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota warga, negara, dan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, penelitian menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa materi IPA kelas 5 SD Negeri Langung. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya setelah suatu proses belajar berakhir. Maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Dan hasil belajar dalam penelitian ini dilihat dari pemberhasilan seseorang di dalam mengikuti proses pembelajaran materi IPA kelas 5 SD Negeri Langung. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tindakan kelas. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Langung dengan jumlah siswa 18 orang, dengan rincian jumlah laki-laki 12 orang dan jumlah perempuan 6 orang.
Objek dalam penelitian ini meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam materi IPAS melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Lango. Selanjutnya ada rancangan pelaksanaan penelitian. Rancangan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini berdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian antara lain observasi, tes, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi, lembar tes, lembar angket, dan lembar validasi. Selanjutnya, pengumpulan data. Untuk pengolahan data dengan menggunakan rumus sederhana dengan cara mentabulasikan berdasarkan rumus P sama dengan F per N kali 100%. P nilai persentase, F frekuensi, N jumlah responden. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.